Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan, karena hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Ripkah dari Bandung. Di sebelah mana duduknya? Ya, berdiri kasih salam saudara-saudara yang ada di kiri kanan. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Haleluya. Ya, sekarang saya akan membacakan satu kesaksian dari Yesi Putuhena Nikijulu dari Ambon. Saya akan bacakan demikian. Shalom Papi, saya mau kasih kesaksian, mohon maaf saya sudah mengganggu Papi Lukas. Saya bersyukur suami saya sudah bekerja Papi, dan suami saya boleh bertobat. Kerjanya memang agak jauh, tapi saya tetap bersyukur Bapak Yahweh punya keputusan buat suami saya. Gajinya yang baru lebih besar dari gaji di tempat kerjanya saya sebelumnya. Saya sangat terkagum dengan Bapak Yahweh Papi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa Papi doakan kehidupan rumah tangga saya terus ya. Bapak Yahweh memberkati Papi and Mami selalu. Amin. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang materi saya, yaitu Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar kata Near Death Experience, itu saya menyebutnya dengan istilah mati suri. Karena kalau kita sering mendengar kesaksian yang katanya mati suri, dia melihat sesuatu di alam sana. Dan anehnya, semua agama sekalipun berbeda-beda tapi sama. Dia melihat surga, dia melihat orang yang berjubah putih. Lalu siapa sebetulnya mereka ini? Nah, ini akan saya coba untuk ungkap, saudara-saudara. Karena jika kita mendengarkan kesaksian orang yang NDE, saya singkat saja ya, NDE atau Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian. Jika kita tidak teguh iman kita, maka kita akan goyah, saudara. Faktanya di luar sana juga orang bisa punya surga. Tempatnya sangat indah, sama seperti kita. Nah, oleh karena itu, pagi ini saya akan mencoba untuk membahas tentang hal ini, saudara. Kita akan mulai. Yang pertama adalah, apa itu pengalaman mendekati kematian? Ada yang mengatakan bahwa aku melihat surga sangat indah, padahal mereka orang yang tidak beragama. Atau orang yang tidak punya iman sama sekali. Dia diajak oleh Tuhan, katanya jalan-jalan, ada sosok yang bercahaya. Bahkan orang itu tidak pernah melihat Tuhan sebelumnya. Bahkan cenderung pasif dan tidak peduli soal agama. Ada juga yang diajak jalan-jalan ke neraka. Di sana dia melihat adanya seseorang yang ketemu Michael Jackson yang katanya sedang disiksa di sana. Ada juga yang lidahnya ditarik sampai panjang, kemudian dipotong dan numbuh lagi. Benarkah di neraka itu ada penciptaan? Kok lidah yang dipotong bisa nyambung kembali atau tumbuh kembali?
itu artinya ada penciptaan, saudara-saudara. Mau berapa banyak potongan-potongan lidah yang sudah terpotong di neraka? Lalu kita perlu bertanya, saudara, apakah itu sebuah pengalaman yang mendekati kematian atau near death experience? Yaitu pengalaman seseorang di mana mereka merasa berada di luar tubuh, melihat cahaya terang atau merasakan kedamaian. Definisi dari NDE, saya singkat supaya lebih mudah, saudara-saudara. Pengalaman subjektif yang dirasakan oleh seseorang ketika berada di ambang kematian yang seringkali melibatkan elemen spiritual. Elemen umum dari NDE yaitu merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Penglihatan tentang cahaya atau di ujung terowongan, perasaan keluar dari tubuh, atau orang di luar sana suka nyebutnya out of the body experience, bertemu dengan makhluk rohani atau orang-orang terkasih yang sudah meninggal. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tentu kita harus melihat segala sesuatu yang diukur dengan kitab suci. Kalau adanya terowongan itu, hampir semua orang yang pernah mengalami NDE itu melihat terowongan itu, saudara. Saat saya masih bermain-main dengan dunia gelap, saya pun pernah melihat terowongan itu. Tetapi tentu saya tidak akan lanjut untuk melangkah masuk lebih dalam. Karena kalau tidak ada pembimbing, masuk lebih dalam akan hilang di sana. Jadi kalau kita melihat adanya orang-orang yang masuk dalam sebuah terowongan, itu benar, ya. Dan pengalaman itu memang sangat menakutkan, saudara-saudara. Karena nantinya saya katakan, kita ini kan mati nggak bareng-bareng, saudara. Kita mati sendiri-sendiri, kecuali kalau Yesus datang kita rapture. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita mati, pasti akan melewati terowongan itu. Tidak bisa kita bergandeng-gandengan rame-rame seperti itu, tidak. Makanya itu menjadi sebuah ilustrasi. Tidak mungkin orang masuk di terowongan itu bareng-bareng. Itu harus satu persatu, saudara. Dan itu manusia betul-betul dituntut pertanggungjawaban selama hidup di dalam dunia ini. Nah, saya akan tunjukkan beberapa kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami NDE. Yang pertama adalah Senia Diduk. Senia Diduk ini adalah mantan perawat. Usianya 83 tahun, berasal dari Ukraina. Dia mengalami mati suri selama 10 jam. Saat ia berhenti bernafas, para medis dipanggil untuk memastikan kalau Senia ini betul-betul sudah mati. Lalu saat dites menggunakan elektrokardiograf, itu yang ditempelin di telinga itu, tempelin gitu, dinyatakan sudah meninggal. Tidak ada denyut jantungnya sama sekali. Nah, saat semuanya sudah siap, saudara-saudara, surat kematian sudah dibuat, penggali kubur juga sudah selesai, dan bahkan kerohanian yang disewa untuk penguburan atau upacara pemakaman juga sudah datang, tapi ternyata Senia hidup lagi. Dan anehnya,
semua tubuhnya berfungsi kembali. Dan anehnya lagi, semua penyakit-penyakit yang diderita sembuh total. Dan memiliki kembali fisik yang kuat seperti pemuda lagi. Nah, Bapak Ibu, dia bercerita tentang apa yang ada di balik kematiannya. Dia melihat surga dan ayahnya panggil-panggil dia. Dia katakan, aku melihat ada malaikat yang berjubah putih. Tapi saat saya buka mata, ternyata di depan saya itu ada banyak dokter yang pakai jubah putih. Rumah sakit regional Venesia mengatakan bahwa saya sudah bekerja selama 20 tahun, tapi saya belum pernah melihat peristiwa yang seperti ini. Begitu juga dengan imam yang disewa untuk prosesi pemakaman juga berkata hal yang sama. Nah, ini adalah pengalaman dari seorang yang tidak punya agama, saudara-saudara. Kemudian kita lihat pengalaman yang kedua, yaitu Agus Melas. Bapak Agus Melas ini mengalami kecelakaan saat berusia 16 tahun. Dia cerita, ketika dia mengalami peristiwa NDE, kehidupan di dunianya kembali lebih sabar dan lebih bijaksana. Dia katakan bahwa saat itu dia mengalami kecelakaan saat berboncengan dengan temannya naik Vespa. Dan dia tidak mampu menyalip becak yang menghindari gundukan pasir di tepi jalan. Dan dia terseret di aspal hingga hampir 30 meter. Dia diselamatkan oleh seorang tukang cendol yang waktu itu dia melihatnya. Luka yang dideritanya cukup parah. Pundaknya berlubang dan kakinya tertusuk besi roda becak. Saat itu dia bercerita bahwa tubuh menjadi sangat dingin dan seluruh tubuh terasa lepas begitu saja. Dia melihat tubuhnya sendiri dalam keadaan pingsan. Dia dibawa ke satu titik yang sangat terang dalam kecepatan yang sangat tinggi. Sinar itu begitu agung dan mulia. Tapi saat sudah dekat dengan cahaya itu, dia mendengar suara, "Kamu harus kembali." Dan saat itu dia kembali sadar. Dan peristiwa yang seperti itu ternyata sudah 3 jam lamanya. Jadi di dunia alam roh itu singkat, tapi dunia fisik lama, Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman dari Bapak Agus Melas yang pernah mengalami mati suri atau NDE. Kemudian kita melihat lagi kisah yang ketiga, yaitu Bapak Rajiv Parti MD. Dia adalah seorang dokter anestesi di California. Dan dia pernah mengalami NDE, saudara. Dia bahkan sempat menulis buku. Judulnya adalah Dying to Wake Up. Ya. Dying itu berhadapan dengan sakratul maut, itu dying, saudara. Dan bangun kembali. Ya. Dia melihat surga dan neraka. Dia mengakui kalau dulunya adalah seorang dokter yang licik dan sangat arogan. Kalau menghadapi pasien, bukan bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan, tetapi apa yang bisa saya dapatkan dari pasien ini. Suatu hari dia dinyatakan kena kanker prostat. Dan ini yang sangat menakutkan dia.
Semua dokter yang terbaik dia sudah kunjungi. Tetapi pada tanggal 23 Desember 2010 yang lalu, dia dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam yang sangat parah. Karena saat itu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Dia harus dioperasi darurat untuk mengeringkan daerah pinggulnya dan mengambil sphincter akibat infeksi yang telah menyebar kemana-mana. Dan saat operasi, dia bilang, saya melihat tubuh saya sendiri saat dilakukan operasi oleh para dokter terhadap tubuhnya sendiri. Saat mati suri itu dia bercerita, dia melihat neraka, melihat api dan kegelapan. Dia melihat betapa mengerikannya suasana di sana. Banyak orang-orang yang menjerit-jerit ketakutan dan kesakitan. Tiba-tiba dia melihat sosok ayahnya yang memang sudah lama meninggal. Dan ayahnya panggil-panggil dia untuk berjalan ke arah cahaya yang sangat terang. Di sana dia melihat makhluk-makhluk seperti malaikat. Dan malaikat-malaikat itu berkata, sekarang saatnya kamu sembuh dari kehidupan jiwamu, yaitu kecanduan, depresi, kesakitan kronis, kanker, dan mental yang buruk. Setelah itu dia pun terbangun dan merasakan kalau ucapan malaikat-malaikat itu adalah teguran buat dia. Karena setelah dia kembali siuman, dia menjadi orang yang sangat baik. Kemudian kita akan melihat yang keempat, yaitu seorang pastor sekaligus seorang polisi. Namanya adalah Howard Pittman. Nah, pengalaman ini sangat unik, saudara-saudara, karena dia pastor yang aktif dalam pelayanan. Dia bahkan berkhotbah, tetapi dalam kesaksiannya, nanti kita akan saksikan videonya, saudara-saudara, dia ditolak dan dikatakan pelayanannya itu sia-sia, imanmu mati, karena kamu menyembah Tuhan atau sesembahan yang asing. Itu sebabnya kita bersyukur kenapa Bapak Yahweh memberikan kita pemahaman tentang nama Tuhan yang benar. Sehingga kita tidak tersesat. Nah, Howard Pittman ini, saudara-saudara, nanti dalam kisahnya, dia katakan bahwa aku ditolak, tidak bisa masuk ke surga. Karena dikatakan kamu itu jahat, kamu bukan menyembah Tuhan yang benar. Oleh karena itu, mungkin saudara akan bertanya di dalam video nanti, kenapa nama Yahweh tidak dimunculkan di situ? Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Karena kalau dimunculkan, maka video itu akan menjadi acuan. Namun demikian, kalimat dari Tuhan yang asing, tentu kita semua sudah tahu. Jadi di situ Tuhan menggiring untuk kita mencari tahu melalui kitab suci, siapa sebetulnya Tuhan yang benar itu. Nah, kita akan saksikan sejenak videonya. Setelah itu nanti kita akan lanjut kembali. Silakan diputar. I was telling him of all my good works. I told him about all of that. He was never said a word till I finished. When I finished, then he answered me in a voice that sounded like thunder. He says, "Faith is dead. Your works are in vain.
The life that you lived and offered to me as a life of Christian service is an abomination that I rejected in the Pharisee. What made you think I would accept it from a Laodicean type Christian? In fact, untold millions are living the same kind of life that you live, and they stand in danger of my everlasting wrath. Unquote, the living God. I couldn't believe he was talking to me. I'm a preacher. I'm a teacher. I just told him about all my good works, what I'd done, He said, you didn't do those works for me. You did them for a false God. I said, Lord, I worked for you. I called you Lord every day. Yes, you did, but you never made me Lord. There is a main artery that runs across the back of the stomach, and it had slowly eaten away the wall of that artery until it ballooned out. They call that aneurysm. It just kept on ballooning out till it reached a place that the wall was so thin. The wall was so thin it couldn't withstand the breast pressure, the heartbeat. It just popped like you popped a balloon. And that was the massive hemorrhage. 19 miles before we reached that hospital, I lost consciousness. I passed into a world of darkness. I mean, it was so dark that there's no words in the human language to describe crossing the veil. First time I'd ever experienced that kind of darkness. There was no light. And then all of a sudden I saw something that come right out of the top of that darkness. And it was like a tape that was just twirling around like this as it come down. Now I can't tell you how I saw it, because I saw it with no light. No light at all. It's total darkness. But I saw this thing, just like this tape. It comes right in front of my eyes and turns just like that 3 times. And every time it turned, I'm reading it. It's a verse of Scripture, Hebrews chapter 9, verse 27. It is appointed unto all men once to die, after this to judgment. It is appointed unto all men once to die, after judgment. 3 times that thing turned. And 3 times I read it. When I realized that this was God's way of supernaturally revealing to me that I had met my appointed time to die. We all know we got to die. Out of that vast darkness come the most beautiful voice I've ever heard in my life. The voice said to me, stop. No more pain. Peace, rest, security, all that you've ever wanted, just don't breathe. I'm breathing by willpower at that point. Every breath has took all the strength I could get in, and when I got it area, it took all the strength I had to get it out. And he's telling me, stop, don't breathe. And my spirit was saying to me, listen, God's speaking. God speaking. He said, don't breathe. We're all going to come to that same place. Once you cross that veil, flesh and blood can't cross it. It can't cross it. So that's when the angels took my spirit out of my body. And we went from darkness to light, just like that. They let me see part of a plan that really shook me up, because I knew about the plan. Revelation chapter 13, beginning at verse 7 through 9. And this really shook me up. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds, tongues, and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him.
whose names are not written in the book of the life of the Lamb, slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. The master plan to capture the world. That's why we've got cotton candy religion. What is cotton candy religion? Doctrines of demons, Paul called. Doctrines of demons are being expounded from the pulpits of so many churches today. 2 Corinthians chapter 4, verse 4 says he's the God of this world. And I came to the gates of the third heaven and watched 50 saints being permitted to enter the gates of heaven. But they didn't let me go in. I was telling him, reminding him of all my good works. I told him about all the things that I'd done, all the things I finished. When I finished, then he answered me in a voice that sounded like thunder. He says, your faith is dead. Your works are in vain. The life that you lived and offered to me as a life of Christian service is an abomination that I rejected in the Pharisee. What made you think I would accept it from a Laodicean type Christian? In fact, untold millions are living the same kind of life that you live, and they stand in danger of my everlasting wrath. Unquote, the living God. I couldn't believe he was talking to me. I'm a preacher, I'm a teacher. I just told him about all my good works. No, Lord, you don't understand. He said, you didn't do those works for me. You did them for a false God. I said, Lord, I worked for you. I called you Lord every day. Yes, you did, but you never made me Lord. Who is your Lord? But Lord, I was serving you. No, you wasn't. You served a false God. Give me a 5-point message for the church and placed 2 restrictions on it. Restriction 1 was that I was not to ask anybody to hear this because he was sending me to his church. I didn't know what was his church, but he knew which one was his church. Back to Matthew, in writing was quoting John the Baptist. Chapter 3, verse 11 and 12. He said, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. So a lot of people think that the baptism of the Holy Spirit is evidence speaking in tongues. Well, it might be, but by the same token, the real evidence is the fire burning the chaff out of the individual. And that's going to take tribulation. I didn't know where the church was. What he said in Matthew 7. For many will say to me in that day, but Lord, Lord, have we not preached in your name? Have we done many marvelous works in your name? In your name have we done all this work? And he will say, depart from me, and I knew you, you worker of iniquity. I never knew you. You were never saved. I never knew you.
Di situ dulu. Nah, kalau saudara lihat dari apa yang kita sudah saksikan bersama, yaitu tentang keselamatan, saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau kita menyembah Tuhan yang palsu, seperti yang tadi dia sampaikan. Tuhan yang palsu artinya Tuhan yang tidak dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakov. Sementara kita melihat dalam dunia kekristenan, mereka menyembah kepada Tuhan yang bukan dari Israel. Dan digatuk-gatuke supaya ini dari Israel. Karena nama itu penting, Bapak Ibu. Kemudian yang kita lihat dari apa yang Pastor Howard Pittman ini ceritakan, bahwa semua rekam jejak kita itu nanti akan diputar. Nah, rekam jejak kita akan diputar kembali, itu jikalau kita tidak melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Rekam jejak kita akan diputar kembali. Tetapi berbeda ketika kita sudah melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Makanya di pola Ibrani itu ada yang namanya bulan Tesufah, bulan pertobatan, dan kita sebentar lagi akan masuk, saudara. Di hari raya Yom Kippur itu adalah bulan pertobatan, di mana kita bikin pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini, saya salah. Nah, di situ kita selesaikan agar supaya nanti saat rekam jejak sudah terhapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa tadi saya katakan bahwa kita harus kembali ke pola Ibrani sesuai dengan kitab suci. Yang tidak ada dalam kitab suci, ya jangan kita lakukan. Sekalipun nampaknya rohani, nampaknya baik, tapi di kitab suci tidak ada. Saya yakin saudara pasti sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Lawang tidak ada dalam kitab suci kok kita lakukan. Sekalipun nampaknya itu baik. Tapi itu adalah bikin aturan sendiri yang tidak sesuai. Sekarang dapat saudara bayangkan apa jadinya ketika kita mendengar suara seperti yang Bapak Howard Pittman ini alami. Dikatakan, aku tidak mengenal engkau, undur dari hadapanku. Saudara mau nangis darah macam apapun, tidak ada lagi kesempatan. Tapi Howard Pittman ini, dia punya kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk bisa memperbaiki diri. Makanya kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius itu dikatakan, undurlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kira-kira kejahatan apa yang dibuat oleh orang itu? Padahal grade dari orang itu sudah tinggi. Levelnya sudah tinggi. Karena dia berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Itu kelasnya sudah tinggi, saudara. Tetapi Tuhan katakan, undur dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saya baca di dalam teks Ibrani, di Messianic Scripture, itu tertulis kalimat Torahlessness, atau orang yang
gagal menjalankan Torah. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana cara saya menjalankan Torah? Kita ikutin saja Torah kehidupan, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya dalam hal ini sangat berhati-hati dalam memberitakan firman Tuhan, agar supaya tidak keluar dari teks aslinya. Karena saya juga tidak mau binasa. Kenapa jemaat yang sedemikian banyak saya berani menyampaikan nama Yahweh, sekalipun jemaat lari meninggalkan kehilat kita? Karena saya tahu bahwa akan tiba waktunya nanti orang akan tahu siapa nama Tuhan yang kita sembah. Dan saat ini, bukannya nama Yahweh semakin hilang, tapi semakin bertambah besar. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengcounter supaya nama Bapa Yahweh tidak dimasyurkan, tidak diberitakan, bahkan tidak disebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya menghimbau agar kita mempertahankan iman kita kepada Bapa Yahweh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa orang yang tidak kenal, bahkan anti Tuhan, kok bisa melihat surga? Sebenarnya tiap-tiap manusia itu memiliki bayangan kebahagiaannya sendiri-sendiri. Itulah yang dirasakan saat mendekati kematian, atau yang dikenal dengan NDA. Jangan kita percaya kepada Tuhan, atau jika kita percaya kepada Tuhan dan memiliki pemahaman yang benar tentang kitab suci, semua yang dilihat di alam roh pasti akan sama. Saya ambil contoh seperti Howard Pittman ini, saudara. Dari apa yang dia sampaikan, saya percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Dia ditolak karena dia menyembah kepada Tuhan yang palsu. Dan kita perlu bersyukur karena kita sudah mengerti Tuhan yang sebenarnya itu namanya siapa. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Saya akan ambil laser pointer dulu. Apa kata kitab suci tentang kematian dan kehidupan setelah kematian? Kalau kita melihat adanya kematian, itu akibat dari dosa. Di dalam kitab Bereshit pasal 3, atau kitab Kejadian 3 ayat 19, di situ dikatakan bahwa kematian itu terjadi akibat dosa. Namun bukan akhir dari segalanya. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak bisa mati, saudara. Kalau dikatakan mati itu hanya fisiknya saja. Tapi rohnya dia akan tetap hidup. Saat manusia pertama, Adam dan Hawa, dia dijadikan Tuhan dengan pakaian kemuliaan. Pakaiannya itu bentuknya cahaya, tidak bisa melihat aurat masing-masing. Tetapi akibat dari perbuatan dosa, maka pakaian kemuliaan itu rontok. Dan dia akhirnya bisa melihat aurat masing-masing. Dan sejak saat itulah buah pohon kehidupan itu ditarik oleh Tuhan. Tidak boleh dimakan manusia, karena manusia sudah berdosa. Dapat Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau seandainya Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dia makan buah pohon kehidupan, maka fisiknya tidak bisa mati, saudara. Dan itu akan sangat sengsara luar biasa. Itu sebabnya
diambil pohon kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, namun Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang kita kenal Bapa Yahweh. Karena manusia berdosa, maka Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, mewakili manusia seluruh dunia. Sehingga manusia itu cukup hanya percaya mengakui Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Kenapa? Karena wakil dari manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, selama hidup di dunia ini, dia tidak pernah melakukan dosa. Tangannya tidak pernah berlumuran darah. Dan dia mewakili kita semua, bahkan menderita sengsara sampai mati. Dari mulutnya tidak pernah ada kalimat hujat sama sekali. Hingga dia mengucapkan, sudah genap. Artinya semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah dia genapi semuanya. Sudah dia lakukan. Jadi pertahankan kita untuk tetap beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti streaming ini, yang mungkin saudara masih ragu, saya menganjurkan meteraikan diri saudara dalam baptisan pembaharuan. Tetapi memang syaratnya cukup berat, yaitu harus berani meninggalkan tempat yang tidak memanggil nama Bapa. Di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di sana diceritakan tentang Lazarus dan orang kaya. Kisah tentang Shamayim atau surga dan neraka yang memberikan gambaran tentang apa yang terjadi setelah kematian manusia. Jangan saudara pikir manusia kalau sudah mati sudah selesai, kayak orang tidur saja. Oh tidak, keliru saudara. Makanya saya menghimbau kepada siapapun, baik yang di sini maupun yang mengikuti streaming, kita memang dalam menjalani hidup ini kadangkala kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi jangan sekali-kali mengambil jalan pintas untuk melakukan bunuh diri. Sekarang ini ada spirit yang luar biasa yang sedang berusaha untuk merasuk kepada orang-orang yang ada di dunia ini, yaitu untuk apa? Melakukan tindakan jalan pintas atau bunuh diri. Kalau kita melakukan itu, sama saja kita pergi lewat jalan tol menuju ke neraka. Saya pernah mewawancarai seseorang yang siap untuk melakukan bunuh diri. Saya tanya kepada mereka, kamu mau bunuh diri, kamu tahu nggak? Untuk bunuh diri saja yang pertama sakit. Dan yang kedua, kamu akan masuk neraka. Karena orang pikirannya kalut, dia berkata, lebih sakit saya sekarang. Paling-paling kalau saya sakit terjun dari tingkat 10 atau 20, paling jebret saya kejet-kejet 1 menit selesai. Tapi daripada saya mengalami seperti ini terus-menerus. Oke, saya akui itu betul. Kenapa? Karena kalau jatuhkan diri paling ya nggak sampai 1 menit mati. Tetapi sekarang pernah nggak kamu berpikir, setelah kematian itu kamu pikir, oh ya kamu habisin dunia ini, silakan masuk ke surga, seperti itu? Saya katakan tidak. Kamu mati dalam status pembunuh.
sekalipun membunuhnya adalah dirimu sendiri. Karena yang berhak untuk mencabut nyawa itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi renungkan baik-baik, jangan asal pokoknya aku pingin, ya sudah selesai. Sudah mati kayak orang tidur, itu salah. Ya. Kemudian di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 9 ayat 27, tadi juga sudah disinggung dalam video. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ini adalah sebuah peringatan tentang kepastian adanya kehidupan di balik kematian. Memang kalau kita lihat saudara, orang-orang yang mengalami NDE rata-rata mereka menjalani kehidupan di dunianya ini lagi jauh lebih bijaksana. Karena dia melihat sesuatu yang luar biasa di alam yang tak nampak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya saya katakan bahwa kita menjalani hidup ini harus berhati-hati. Sekarang ada spirit, ada kekuatan roh yang membuat manusia itu menjadi sangat terbeban dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya secepat mungkin. Ya memang kalau kita lihat kondisi keadaan dunia ini sangat tidak nyaman, saudara. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik mati sekarang daripada nanti-nanti. Oh betul. Tetapi kematian itu jangan kita paksakan, tidak boleh. Sekarang yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan orang mengalami NDE atau near death experience? Dan ini menjadi sebuah penghiburan dan kesaksian. Banyak orang percaya yang mengalami NDE mengakui merasakan hadirat Tuhan dan mendapatkan kepastian tentang adanya kehidupan yang kekal. Kesaksian mereka seringkali mengkuatkan iman orang lain. Peringatan untuk orang yang belum percaya. Beberapa orang yang mengalami NDE menyaksikan keadaan yang menakutkan, yang dapat menjadi peringatan untuk bertobat dan mempercayai Tuhan. Paulus pernah masuk kepada dimensi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4 dikatakan, aku tahu satu orang di dalam Hamasyah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direnggut sampai ke langit ketiga. Dan aku tahu orang itu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Bahwa dia telah direnggut ke dalam Firdaus. Dan dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. Paulus pernah mendapatkan penglihatan seperti itu tentang orang yang dibawa ke dimensi yang berbeda, saudara. Pengalaman rohani yang luar biasa ini, meskipun tidak bisa disebut sebagai NDE, memberikan kita wawasan bahwa Tuhan itu dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat ilahi melalui pengalaman NDE atau mendekati kematian. Sekarang yang berikut yang keempat, apakah NDE itu berasal dari Tuhan? Jawabannya tidak selalu. Bisa iya, bisa tidak. Makanya saya katakan kita perlu mengkoreksi orang-orang yang mengalami NDE ini cocok dengan firman atau tidak. Cocok dengan kitab suci atau tidak. Karena kalau kita mengimani kitab suci, yang tentunya yang berpola Ibrani, maka ketika ada orang yang mengaku aku dapat penglihatan begini-begini, yang dicocokkan dengan kitab suci tidak sesuai
ya jelas itu bukan dari Tuhan, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau ada orang yang tidak percaya tetapi mengalami fenomena yang sangat luar biasa itu? Saya katakan bisa saja Tuhan izinkan hal itu, Tuhan itu punya hak prerogatif kok. Bisa saja Tuhan ingin tunjukkan kepada orang yang tak beriman bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang maha kekal. Tapi saya katakan bahwa NDA itu tidak selalu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, "Hai terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim, sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia." Jadi tidak semua pengalaman supranatural itu berasal dari Tuhan. Makanya ada alat pengujinya, yaitu melalui kitab suci. Saya sekarang sedang menangani satu kasus. Suami istri, saudara. Bagaimana istrinya itu dipukul, diludahi, ditendang, dicaci maki, dikutuki. Saya bilang jahat banget ini suaminya. Saya tanya sama istrinya, kok kamu bisanya loh seneng sama orang laki yang macam kayak begitu? Ceritanya piye? Kamu memang dulu tidak tahu apa? Dia katakan apa? Saya tahu. Tapi saat saya ada di dalam gereja, ada orang yang berkata, Roh Kudus bicara sama saya, bahwa kamu harus jadi dengan laki-laki itu. Wah, ini artinya nubuat palsu atau nubuat benar, saudara? Halo? Nubuat palsu, saudara. Makanya kalau setiap orang yang mengatasnamakan Roh Kudus, cek dulu. Kalau memang itu berasal dari Roh Kudus, pasti dua-duanya akan nyambung. Yang perempuan juga mendapat, yang laki juga mendapat. Lalu saya tanya sama orang perempuan ini, kamu tuh sakjane masih cinta atau tidak? Dari sejak awal saya tidak ada cinta. Tapi karena yaitu tadi, orang yang mengatakan dari Roh Kudus, saya takut. Ngeri enggak, saudara? Sekarang ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan bicara, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan Tuhan, tapi karangannya dia sendiri. Makanya perlu dicocokkan. Kalau dalam masalah perjodohan, kalau orang itu tanya sama saya, pasti saya akan menjawab. Orang lakinya itu punya kerentek yang sama enggak? Kalau sama, berarti itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau enggak, apalagi kamu sendiri enggak cinta sama orang itu, wah itu sudah ngawur namanya. Apakah itu yang disebut dengan apa yang dipersatukan Tuhan? Tentu tidak, karena itu nubuatannya adalah nubuat palsu, saudara. Makanya saya katakan segala sesuatu harus diuji dengan roh. Ya, sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Jangan karena orang berkata, Tuhan bicara kepadaku, Tuhan bicara, kita jadi ketakutan nurut seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Itu akan sangat berbahaya. Karena kita sekali waktu akan berhadapan dengan kematian. Dan pengalaman NDA itu bisa hanya reaksi biologis atau pengaruh rohani yang tentunya bukan dari Tuhan. NDA dalam perspektif iman kita, sebagai orang percaya kita harus selalu mengukur pengalaman spiritual dengan kebenaran kitab suci.
Saya dari dulu selalu mengarah kepada kitab suci. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri, saudara. Jika NDA memberikan pesan yang bertentangan dengan kitab suci kita, ya sekalipun itu orangnya dekat dengan kita, ya kita mesti tolak. Jangan karena segan, kemudian kita ikuti, wah repot saudara. Nah sekarang yang berikutnya yang kelima. Benarkah setan punya kuasa untuk menyiksa orang? Inilah sebabnya kenapa adanya penglihatan-penglihatan saat diuji di sini mengalami kegagalan. Karena tidak pernah ada, sekali lagi, tidak pernah ada tertulis dalam kitab suci kita, kalau setan itu menganiaya manusia, menyiksa di neraka. Yang kitab suci tulis adalah justru setanlah yang tersiksa di neraka. Memang saya harus akui, banyak penglihatan-penglihatan yang macam begini, itu bikin orang takut, bikin orang akhirnya percaya. Namun demikian ada sisi lain yang hendak setan tonjolkan, yaitu bahwa aku masih punya kuasa sekalipun di neraka. Enak saja setan punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah Yesua. Dia penguasa di surga maupun di neraka. Jadi saya katakan kalau saudara jalan bareng dengan Yesua di neraka, tidak akan ada api yang bisa menjilat tubuh saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesua itu adalah Raja di atas segala raja. Ya Tuhan di atas segala Tuhan. Enak wae setan mau menunjukkan jati dirinya. Kok enake di dunia nyiksa orang, di neraka nyiksa orang, lah terus kapan dirinya disiksa? Ini sudah sering saya bicarakan, tapi saya ingatkan kembali, mumpung masih ada kolerasi antara NDA dengan dunia yang ada di bawah atau di neraka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang perlu saya tekankan di sini, setelah kematian, ada kehidupan yang maha kekal. Kenapa di dunia ini tidak kekal? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tubuhnya semakin lama semakin tua. Semakin fisiknya mengalami kelemahan. Tapi kelak ketika kita mati, kita akan mendapatkan tubuh kekekalan. Orang yang ada dalam keselamatan, saya menyebutnya tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun berbeda dengan orang yang ada di dalam neraka. Dia juga akan mendapatkan tubuh kekekalan. Sekalipun dibakar, dia akan kekal, tidak akan bisa mati, saudara. Tersiksa iya, tapi nggak mati. Saudara membayangkan saja sudah ngeri, saudara. Dulu pernah ada satu jemaat di sini, mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu saya ingat, ada orang yang mendapatkan penglihatan tentang neraka. Itu nyaris gila loh saudara, saking ketakutannya. Apalagi kalau betul-betul masuk ke situ, wah dah ngeri sekali. Ya. Sekarang yang keenam. Bagaimana kita seharusnya menanggapi tentang NDA? Iman kita berdasarkan firman Tuhan, itu pasti. Bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Pengalaman spiritual, meskipun menarik, tidak boleh menjadi dasar iman kita. Karena iman kita harus didasari pada kebenaran kitab suci. Makanya dalam keadaan dying, saya sebut itu pendeta Howard Pittman,
di situ tidak menuliskan tentang nama Yahweh. Karena kalau ditulis, akhirnya kesaksian itu menjadi acuan. Padahal acuan yang benar itu adalah berasal dari kitab suci kita. Walaupun saya harus akui, ada banyak sekali nama-nama yang sudah diacak-acak. Dari nama aslinya, nama Ibrani menjadi nama Arab dan Yunani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menggunakan NDA sebagai alat penginjilan itu boleh-boleh saja. Kesaksian tentang NDA yang menguatkan keyakinan tentang kehidupan kekal dapat membawa orang untuk percaya kepada Yeshua HaMashiach dengan mencocokkan pada kitab suci. Karena kalau tidak ada dalam kitab suci, maka kesaksian itu menjadi lemah. Tapi ingat, pesan Injil adalah yang paling utama, menunjukkan tentang keselamatan, kasih, dan pengertian. Ketika seseorang berbagi tentang pengalaman NDA mereka, tanggapi dengan kasih. Kalau saudara paham tentang kitab suci, ya boleh-boleh saja. Itu artinya sesuai dengan apa yang tertulis. Seperti dulu saya pernah cerita ada seorang guru sekolah minggu. Ketika dia berdoa, dia katakan, Tuhan tolong berkati toko saya. Ini saat saya ada di Tomal, saudara. Tolong berkati toko saya Tuhan. Orang ini tokonya diberkati. Rame luar biasa. Tapi pada saat tokonya rame, dia sudah tidak lagi mau pelayanan. Biasa kalau orang sudah punya uang banyak, hatinya jadi berubah. Dia tidak mau pelayanan lagi. Ketika dibesuk, dia bilang, aduh langganan saya banyak, saya nggak bisa karena sibuk. Tapi sekali waktu dia kena penyakit kanker, saya sendiri yang mengunjungi saudara. Karena saya cerita ini bukan kata orang, saya dengar dari dia sendiri. Saya tanya, Cik, katanya aku dengar kamu dapat penglihatan. Iya, saat saya sedang kesakitan luar biasa, Tuhan tunjukkan saya surga di mana lantainya itu terbuat dari emas yang begitu indah, berkilau-kilauan. Terus saya katakan, terus kalau nanti sembuh bagaimana? Saya akan tinggalkan untuk toko ini. Terserah dia dikelola orang lain. Saya akan melayani secara penuh. Kenapa yang tadinya enggak mau kok sekarang mau? Karena dia melihat penglihatan. Nah kalau penglihatan itu saya cocokkan dengan firman Tuhan, itu cocok. Seperti yang tertulis dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pasal 19 ayat 19 sampai 21. Di mana di situ ada lantai yang terbuat dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan itu pintu gerbangnya berlapis-lapis. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Artinya cocok, artinya sesuai. Dalam kondisi dying, kondisi orang yang mengalami mendekati kematian, itu dicocokkan sama. Dan memang akhirnya orang ini dipanggil Tuhan, saudara. Tapi setidaknya dia sudah membuat sebuah pengakuan. Kalau saya sembuh, saya akan kembali melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Apa yang kita pelajari tentang hidup setelah kematian? Tentu saja harapan kekal di Shamayim atau di sorga. Bagi orang percaya kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari persekutuan kekal dengan Tuhan di Shamayim. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat 1 dan seterusnya,
Bahkan Yesua sendiri mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi Yesua itu termasuk pengusaha properti ya saudara. Mengiklankan gratis rumah yang maha indah. Yang kalau dihitung pakai uang, itu nilainya triliunan. Bahkan ribuan triliun, saudara. Itu rumah-rumah kita nanti ketika kita sampai di Samayim sana. Jadi kita mesti betul-betul mempertahankan iman kita. Seringkali saya melihat ada begitu banyak orang yang melakukan prosesi-prosesi di seputar kematian. Kalau kita lihat ada fenomena-fenomena yang saya pikir nggak cocok untuk iman kita. Yaitu saat ada kematian, ada orang yang mempercayai mandi bekas mencuci mayat itu dipakai untuk mandi. Wah, itu baksilnya banyak itu saudara. Banyak virus-virusnya. Tapi kok senang melakukan itu katanya biar umurnya panjang. Saya bilang itu bukan umur panjang, kebodohan itu iya saudara. Ada yang lebih parah lagi, sampai diminum. Itu ngeri sekali saudara. Ditinjau dari ilmu kesehatan, wah jelas nggak sehat. Coba saja diambil airnya satu tetes, dilihat pakai mikroskop. Wah itu pating kerutik, nggak karu-karuan. Ya. Kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini tidak perlu kita ikuti saudara. Kemudian kita lihat lagi, ada jenazah yang dikelilingi sama keluarganya, berobos di bawahnya. Pernah lihat seperti itu? Sering kali saya lihat seperti itu, saudara. Alasannya menghormati. Menghormati ya waktu masih hidup. Waktu masih hidup diajak bertengkar. Ketika sudah mati dihormati, percuma, nggak ada artinya, saudara. Nanti dibuatkan, atau kalau mati itu peti mati, kemudian depannya dikasih buah-buahan begitu banyak. Kenapa waktu hidup satu buah saja tidak dikasih, setelah mati buahnya banyak banget, ada buah pir, ada pisang, ada apel, ada anggur. Emangnya mayatnya itu bangkit dan bilang, aku tak makan sih yo? Kan ya tidak mungkin saudara. Kenapa sih orang seperti itu saudara? Itu hanya secara psikologi saja. Jadi kalau saya lihat fenomena-fenomena di seputar kematian itu kadang lucu-lucu, saudara. Hal-hal yang tidak perlu. Kemudian nanti mayatnya mau diberangkat, dipecahi semongko. Ya. Kemudian bakar rumah-rumahan, itu kan bukan iman kita. Ngapain kita ikut, saudara? Ada lagi yang keluarganya mencegat di jalan. Saya pernah lihat dulu itu, waktu saya masih kecil, saudara. Ada satu keluarga meninggal, itu anaknya sudah nyegat di sana, pakai kain mori. Di sini Magelang ngerti nggak kain mori? Belaco, pakai kain belaco, saudara. Yang diikat gitu, kemudian di sini dikasih pentol merah itu, enggak tahu apa. Waktu mayatnya jalan nyembah-nyembah, aduh. Jangan begitu, itu perbuatan yang sia-sia, saudara. Yang penting kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh, pasti selamat. Enggak perlu kita pusing ini itu. Mau mayat kita mau dibakar kek, mau dibuang di tempat sampah, atau mau diapain, enggak masalah. Cuman memang jangan lalu, Pak Lukas bilang dibakar enggak apa-apa, wes mati dibakar kabeh. Ya jangan dipelintir begitu, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu terbuat dari debu, dan dari sanalah kembali menjadi debu. Artinya jangan dibakar.
Kalau ada jemaat di sini yang dibakar, mohon maaf, saya tidak bisa ikut sampai ke krematorium. Saya hanya melayani di tempat rumah duka saja. Jadi, saya perlu memberitahu hal ini kepada saudara sekalian, agar supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita ikuti sesuai dengan firman. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Hamasiah dan mati adalah keuntungan. Lo mati kok keuntungan? Karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Siapa di sini yang ingin mati, saudara? Kan Tuhan bilang, kita kalau mati pasti selamat. Ada yang pengen mati enggak? Bingung kan? Kalau saya ditanya, saya pengen mati. Tapi urusan mati bukan urusan saya. Kenapa sih kok pengen mati? Ya pengen cepat ketemu Tuhan. Tapi masalah kematian bukan urusan saya. Kalau Tuhan bilang kamu akan hidup 1000 tahun lagi juga saya bisa hidup 1000 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi jalani saja hidup ini dengan baik. Jangan lalu dumeh aku pingin mati, wes sak karepe dhewe. Itu sama saja bunuh diri. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya karena kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan, siapa sih yang tidak ingin ketemu Tuhan? Semua orang pasti ingin ketemu Tuhan, tapi urusan kematian bukan urusan kita. Urusan kita adalah jalani hidup ini dengan baik. Kita belajar untuk mengasihi siapapun, termasuk musuh-musuh kita. Saya berharap saudara bisa menangkap hal ini, dan saudara punya bayangan tentang apa itu NDE, Near Death Experience, atau pengalaman mendekati kematian. Sehingga ketika orang bertanya, saudara bisa paham untuk menjawabnya, atau paling tidak, saudara berikan saja video ini, supaya mereka mendengarnya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa kami harus menjalani hidup ini dengan baik. Kami belajar untuk mengasihi siapapun termasuk musuh kami. Bapa Yahweh senantiasa menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami juga meminta Bapa Engkau memberkati umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Berikanlah mereka kehidupan yang semakin indah, kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Jikalau ada dosa-dosa, mereka berkenan untuk mengakuinya di hadapan-Mu, sehingga semua dosa itu akan terhapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, yang diadakan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 pukul 6 sore di Kehilat, dengan tema Terdengar Shofar Yahweh. Hari Raya Yom Kippur pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 5 sore, dengan tema Sentuh Hati Bapa Yahweh. Ibadah Sabat tetap ada. Harap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat juga dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dan buka puasa bersama pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 7 malam. Mengajak seluruh pelayan Tuhan
dari semua divisi dan yang bertugas di hari raya untuk menambah energi roh kita dengan doa puasa dan doa pengurapan. Pada hari Senin, 30 September 2024, pukul 6 sore. Puasa dimulai pada hari Minggu, 29 September 2024, pukul 10 malam, dan buka puasa bersama pada hari Senin, 30 September, pukul 6:30 malam di Keilat setelah doa pengurapan. Mari dukung dalam doa untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA juga SMK yang akan menghadapi penilaian tengah semester mulai pada hari Senin 30 September 2024 sampai 6 Oktober 2024. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Sekarang kita akan bacakan pengumuman tambahan. Baruk Dayan Haimet, ibu dari Ibu Nani yang bekerja di Ketuk Marem, nenek buyut dari Kevin divisi anak, meninggal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Untuk info pemakaman menyusul, saudara bisa lihat di grup WA, ya, grup Kehilat Aleph Tau. Saya rasa itu saja pengumumannya. Bagi saudara yang akan tes besok, saya mengundang bisa maju ke depan. Saudara akan didukung oleh seluruh jemaat. Silahkan berdiri di depan sini. Dan jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini atau esok mereka akan mengikuti tes. Kami mohon Bapa, Engkau memberi hikmat, akal budi, kepandaian yang lebih dari waktu-waktu yang lalu, sehingga mereka bisa mengerjakan tes itu dengan jujur dan mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus yang senantiasa menopang dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sekarang saya minta pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu, sehingga mereka semua dapat merasakan kasih Bapa yang sempurna, dan mereka bisa mempertahankan iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata batseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin.
Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.